Shalom, hari ini saya ingin membagikan sebuah kisah yang sangat penting dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu peristiwa Pentakosta, saat Roh Kudus dicurahkan bagi para murid Yesus. Peristiwa ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi titik awal lahirnya gereja yang kita kenal sekarang. Setelah kebangkitannya, Yesus masih bersama murid-murid selama 40 hari. Ia meneguhkan iman mereka, mengajar mereka tentang kerajaan Allah, dan memberi pesan terakhir sebelum naik ke surga. Pesan itu sangat jelas, kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1:8. Janji inilah yang mereka nantikan. Murid-murid, sekitar 120 orang, berkumpul di Yerusalem, berdoa dengan tekun. Mereka mungkin masih bingung, masih takut, bahkan masih merasa kecil dan tidak berdaya setelah Yesus tidak lagi ada secara fisik. Tetapi mereka taat menunggu janji Bapa. Lalu tibalah hari Pentakosta. Ini adalah hari raya besar orang Yahudi, 50 hari setelah Paskah, saat ribuan orang dari berbagai bangsa berkumpul di Yerusalem. Dan pada hari itulah, Allah menyatakan kuasa-Nya. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras, memenuhi rumah tempat mereka berkumpul. Lalu tampak lidah-lidah seperti nyala api hingga pada masing-masing dari mereka. Saat itu juga, mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang sebelumnya tidak mereka kuasai. Orang banyak pun berkerumun. Mereka terheran-heran karena masing-masing mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Mesir, Libya, bahkan pendatang dari Roma. Mereka semua mendengar murid-murid memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam bahasa ibu mereka masing-masing. Saudara, ini adalah simbol yang indah. Jika di Menara Babel bahasa-bahasa dipakai untuk memecah manusia, maka pada Pentakosta, bahasa-bahasa dipakai untuk menyatukan manusia dalam Injil Kristus. Namun tidak semua orang percaya. Ada yang kagum, tetapi ada juga yang mengejek, mereka mabuk oleh anggur manis. Pada saat itulah Petrus berdiri. Ingat, Petrus yang sama yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi kini, dipenuhi Roh Kudus, ia berubah menjadi seorang saksi yang penuh keberanian. Ia berkhotbah dengan suara lantang, mereka tidak mabuk, seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tetapi inilah yang difirmankan oleh Nabi Yul, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Tuhan berfirman, Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Petrus selalu menjelaskan tentang Yesus, bahwa ia adalah Mesias yang disalibkan, tetapi Allah telah membangkitkan dia. Yesus inilah yang sekarang dimuliakan di sebelah kanan Allah, dan dari sanalah ia mencurahkan Roh Kudus. Khotbah itu menusuk hati banyak orang. Mereka bertanya, saudara-saudara, apa yang harus kami perbuat? Petrus menjawab, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Hari itu, sekitar 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Sebuah komunitas baru lahir, gereja mula-mula. Mereka hidup dalam persekutuan, tekun dalam pengajaran rasul-rasul, saling berbagi, berdoa bersama, dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa Pentakosta ini? Pertama, Roh Kudus adalah sumber kuasa untuk pelayanan. Tanpa Roh Kudus, para murid hanyalah kelompok kecil yang takut. Tetapi dengan Roh Kudus, mereka menjadi saksi yang berani. Kedua, Roh Kudus adalah untuk semua orang percaya, bukan hanya untuk rasul atau pemimpin rohani. Janji ini berlaku bagi siapa saja yang mau membuka hati. Ketiga, Pentakosta menunjukkan bahwa Injil adalah untuk segala bangsa. Bahasa-bahasa yang berbeda bukanlah penghalang, melainkan sarana untuk menyampaikan kasih Allah kepada semua orang. Saudara yang terkasih, Pentakosta bukan hanya peristiwa sejarah 2000 tahun lalu. Pentakosta adalah realita yang hidup sampai hari ini. Roh Kudus yang sama masih bekerja, menguatkan, menghibur, dan memberi keberanian kepada kita untuk menjadi saksi Kristus di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Mari kita membuka hati dan hidup dalam kepenuhan Roh Kudus,
agar kita juga bisa melanjutkan kisah yang dimulai pada hari Pentakosta itu, kisah gereja yang dipakai Tuhan untuk membawa terang Kristus sampai ke ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.